Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kembali pada malam hari ini kita akan beribadah bersama-sama dengan keluarga Ibu Dike. Untuk itu marilah kita awali dengan lagu pembukaan. Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kembali pada malam hari ini kita bersama-sama dengan keluarga Ibu Like untuk beribadah. Keluarga ini mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Secara khusus Ibu Like pada hari ini ditambahkan usianya, dan ucapan terima kasih juga kepada Tuhan atas segala penyertaan Tuhan dalam pekerjaan anak-anak dan pendidikan anak-anak dan berkat-berkat lain yang mereka telah terima. Untuk itu marilah kita fokuskan perhatian kita satukan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan dengan mengawali dengan doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara-saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian untuk mendoakan saya kepada Tuhan Allah kita. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni kita, dan menghantar kita ke kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena pada malam hari ini kami bisa berkumpul bersama dengan keluarga Ibu Like untuk mengucap syukur dan berterima kasih. Bapa, pada malam hari ini kami akan mendengarkan firman. Untuk itu ya Tuhan, buka pikiran dan hati kami agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dan akan menjadi sumber kekuatan baru dalam kehidupan kami selanjutnya di hari-hari yang akan datang. Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Inilah doa yang kami panjatkan dengan perantaraan Putra-Mu Yesus Kristus. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan pertama. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya
selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun, mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan, mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga banyak orang dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan menurut Yohanes. Ketika hari sudah mulai malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terima Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucurkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucurkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya."
8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda-tanda yang dibuat Yesus Memang masih banyak tanda-tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, bacaan pertama dan bacaan Injil pada malam hari ini sangat erat hubungannya dengan kebangkitan Yesus Kristus yang kita baru rayakan minggu yang lalu. Ini tanda bahwa Tuhan benar-benar tidak meninggalkan murid-muridnya dari dulu dan sampai sekarang. Hal itu diawali dengan di mana Yesus menampakkan diri, muncul di tengah-tengah mereka beberapa kali, ya, untuk menguatkan murid-muridnya, karena pada saat itu murid-muridnya lagi dalam keadaan terguncang imannya karena Yesus mati meninggalkan mereka, dan kemudian mereka kembali bergembira pada saat mereka mengetahui bahwa Yesus telah bangkit. Itu yang menarik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, bacaan ini sangat menarik untuk kita renungkan, karena kejadian ini terjadi 2000 tahun yang lalu, di mana murid-murid Yesus menjadi saksi daripada kebangkitan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah, pada saat ini kira-kira bagaimana Yesus itu turun atau memperlihatkan diri kepada kita pribadi-pribadi dalam dunia yang serba modern ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya ada cerita ringan yang mungkin buat saya ini adalah cerita yang sederhana tapi menarik untuk kita dengar, karena ada hubungan antara kematian dan orang-orang yang masih hidup di dunia ini. Minggu lalu pada saat mau Paskah, kebiasaan daripada keluarga kami selalu berkumpul di salah satu tempat untuk bersama-sama merayakan pesta kebangkitan. Hari itu adalah hari Sabtu. Kemudian sudah merencanakan bahwa kami semua akan berkumpul setelah misa malam Paskah di rumah adik saya, Vina. Pada saat itu, ya, pagi-pagi mereka sudah sibuk untuk memasak dan mengatur segala sesuatunya untuk dimakan bersama pada malam hari setelah misa. Satu hal yang menarik pada saat setelah menyelesaikan semua kegiatan masak-memasak, ada satu yang menarik menurut saya, yaitu pada saat memasak
salah satu masakan itu ayam. Pada saat dimasak, ayam itu sudah beberapa lama dikasih masuk dalam panci presto, ya. Panci presto biasanya melembekkan daging, tapi pada saat itu dimasak sekian lama tidak lembek dagingnya, dan dibiarkan dan sama sekali tidak lembek. Dan akhirnya Vina mulai stres. Kenapa daging ayam ini keras terus? Karena sudah dekat-dekat mau berangkat ke gereja, akhirnya kompor dimatikan. Dan pada saat itu juga terlintas dalam pikirannya, mungkin ini ada hubungannya dengan hal-hal orang tua atau saudara-saudara yang sudah meninggal. Maka pada saat itu mulailah dia sebut orang tua saya, kemudian beberapa saudara yang sudah dipanggil Tuhan, mengatakan, ayo mari kita sama-sama berkumpul di tempat ini untuk merayakan pesta Paskah. Tapi kita ke gereja dulu. Itu kata-kata yang disampaikan oleh Vina, kurang lebih seperti itu. Habis itu mereka ke gereja, dan kira-kira selesai misa sekitar jam 10, kita kumpul lagi di tempat itu dan untuk makan bersama-sama. Satu hal yang menarik pada saat itu, ketika mau menyiapkan makanan, adik saya langsung membuka panci ayam yang keras tadi, dan dia kaget pada saat dia mencicipi. Ternyata daging ayam yang tadinya keras sekali sudah jadi lembek dan lembek sekali dan bisa dimakan dengan enak. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ini adalah cerita kecil mungkin, tapi untuk saya dan mungkin keluarga merupakan suatu cerita yang kami imani, di mana antara orang-orang yang sudah meninggal dan kita yang masih bersaudara di muka bumi ini ada hubungan. Pada saat itu mungkin kami tidak mengingat, lagi sibuk-sibuk mempersiapkan makanan dan minuman. Kami tidak mengingat mungkin keluarga-keluarga kami yang sudah berpergian. Kami sibuk, tapi pada saat kita mengingat, ternyata masih ada hubungan antara orang-orang yang sudah meninggal dengan orang-orang yang masih hidup atau bersada di muka bumi ini. Seperti firman Tuhan tadi, di mana Yesus sebagai Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya bahwa dia sudah bangkit dan saat ini berada di surga bersama Bapa di sana, dan menampakkan diri beberapa kali. Bahkan dikatakan dalam bacaan pertama, banyak kesaksian-kesaksian yang tidak tercatat tapi sudah terwakili oleh beberapa petunjuk yang dijelaskan tadi di dalam bacaan ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, renungan singkat ini mudah-mudahan menambah kekuatan kita atau menambah keyakinan kita setelah kita 1 minggu yang lalu berfokus kepada kebangkitan Kristus, dan kini Kristus sudah bangkit dan turun kepada murid-muridnya, kepada kita semua untuk melanjutkan karya keselamatan. Ada kata bijak mengatakan bahwa buah pohon tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Demikian juga sebagai orang-orang yang percaya, Tuhan Yesus sudah bangkit, dan kita lihat murid-muridnya tidak jauh beda dengan Tuhan Yesus. Mereka juga melakukan mujizat-mujizat, mereka juga mewartakan berita keselamatan ke seluruh dunia, dan bahkan nyawa mereka menjadi taruhannya seperti Yesus. Semoga kita semua juga menjadi pengikut Kristus. Kita berani bertarung untuk mewartakan
harta keselamatan ini kepada siapa saja yang mau mengikuti ajaran-ajaran Kristus. Semoga demikian. Amin. Marilah kita meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita lanjutkan dengan doa umat. Bapa di dalam surga, entah henti-hentinya kami datang kepadamu untuk mengucap syukur dan berterima kasih. Kini kami berdoa pada malam hari ini untuk Ibu Like yang pada hari ini Engkau tambahkan umurnya. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala bimbingan Tuhan yang Kau berikan kepada Ibu Like, sehingga dia menjadi ibu rumah tangga sekalian kepala rumah tangga dalam membimbing anak-anaknya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa pula dan bersyukur atas pekerjaan yang diperoleh anak-anaknya, yaitu Wilson di Papua, juga Fani yang ada di sini. Tuhan, semoga dalam pekerjaan anak-anak ini akan menjadi terang buat sesama dan akan menjadi berkat buat keluarga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa pula untuk pendidikan kedua anaknya yang saat ini masih sekolah, Axel dan Kailin. Semoga mereka dalam menuntut ilmu, Tuhan selalu menyertai mereka dan melindungi mereka agar apa yang mereka cita-citakan bisa tercapai. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Akhirnya kami berdoa pula untuk seluruh umat rukun di Santa Agnes. Bapa, semoga anggota rukun ini selalu bersatu, seia dan sekata dalam memajukan rukun kami untuk perkembangan iman kami kepadamu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa pula untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Semoga para pemimpin di bangsa ini, mereka akan membawa kami, negara ini menjadi negara yang damai dan negara yang makmur. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa pula untuk seluruh umat di Santa Agnes ini yang mungkin lagi sakit, dirawat di rumah sakit atau dirawat di rumah, atau lansia yang mungkin saat ini ada di rumah masing-masing. Semoga mereka memperoleh kekuatan dan memperoleh kesembuhan yang berasal dari Tuhan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita sampaikan doa-doa pribadi kita. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus, itu doa Bapa kami. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita masuk dalam doa penutup. Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu karena Engkau meneguhkan kepercayaan kami
bahwa Engkau sungguh hadir di dalam hati kami dan di dalam keluarga kami, bahwa Engkau hadir juga bila kami melaksanakan tugas kewajiban kami sehari-hari, sebab Engkaulah Sang Immanuel, Allah beserta manusia. Kami mohon berkatilah semua penghuni rumah kami, semoga kami berhasil menciptakan suasana bahagia di dalam keluarga, sehingga semakin banyak orang mengenal Engkau sebagai penyelamat, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian ibadah kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga kita semua selalu dilindungi dan dibimbing dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Santa Agnes, doakanlah kami. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami.